Siap yuk. Tes tes. Baru coba ini. Ini udah rekam belum, Dit? Udah jalan ini. Udah. Ayo Bang Deka, moderator. Sebentar Mas, lagi dicoba nih Mas. Oke ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Deka Prabowo dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini ada anggota 6 orang. Yaitu ada Abdillah Maulana Malik, ada Aditya Surya Pertama, ada Deka Prabowo, ada Danur Hidayat, ada Marsudi Jairani, ada Octaviandra. Oke, pembahasan kali ini ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama ada perhitungan panjang dan kelengkungan kurva. 2, ada perhitungan gerak ruang dan kurung percepatan dan percepatan. 3, ada medan vektor. 4, ada integral garis. 5, ada teorema Green. Ini untuk ada mau menjelaskan perhitungan panjang dan kelengkungan kurva? Ya, baik, saya jelaskan. Perkenalkan, saya Marsudi Jalani ingin menjelaskan perhitungan kurva. Perhitungan kurva dan kelengkungan kurva. Perhitungan kurva, panjang kurva adalah ukuran dari panjang garis lengkungan antara 2 titik dalam sebuah kurva. Untuk menghitung panjang kurva, kita menggunakan integral. Formula umum untuk menghitung panjang kurva C yang ditentukan oleh vektor RT adalah L sama dengan lambda kurung buka A, B kurung tutup RT DT, di mana RT adalah turunan vektor dari RT dan A dan B adalah batasan integrasi. Contoh perhitungan kurva, misalkan kita memiliki kurva C yang ditentukan oleh vektor RT sama dengan 3T, 2T pangkat 2. Untuk menghitung panjang kurva ini, kita perlu menghitung turunan vektor terlebih dahulu, yaitu RT sama dengan 3,4T. Kemudian kita menghitung RT sama dengan akar 3 pangkat 2 plus kurung buka 4T kurung tutup pangkat 2 sama dengan akar kurung buka 9 plus 6T pangkat 2 kurung tutup. Selanjutnya, kita melakukan integral dari A hingga B. L sama dengan lambda kurung buka A, B kurung tutup akar kurung buka 9 ditambah 16T akar 2 DT selanjutnya.
Kelengkungan kurva adalah ukuran sejauh mana suatu kurva melengkung pada suatu titik. Kelengkungan kurva tergantung pada perubahan arah vektor, kecepatan suatu kurva. Untuk menghitung kelengkungan kurva, kita menggunakan turunan kedua vektor posisi RT. Formula kelengkungan kurva. Jika kita memiliki kurva C yang ditentukan oleh vektor RT, maka kelengkungan kurva K dapat dihitung dengan rumus K sama dengan R pangkat T atau R pangkat T akar 3, di mana R pangkat T adalah turunan kedua vektor dari RT. Contoh perhitungan kelengkungan kurva dengan menggunakan kurva C yang sama seperti pada contoh sebelumnya, kita perlu menghitung turunan kedua vektor. R pangkat T sama dengan 0,4. Kita juga perlu menghitung R pangkat T sama dengan akar kurung buka 9 ditambah 16T pangkat 2 kurung tutup yang sudah sebelumnya kita hitung. Setelah itu, kita dapat menghitung kelengkungan kurva, yaitu K sama dengan R pangkat T atau RT pangkat 3 sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 atau 9 plus 16T pangkat 2 dikali 3/2. Perhitungan gerak, ruang, kecepatan, dan percepatan. Kecepatan dan percepatan adalah dua konsep penting analisis gerak ruang. Kecepatan adalah ukuran seberapa cepat suatu objek bergerak dan geraknya dalam analisis vektor. Kecepatan direpresentasikan sebagai vektor. Kecepatan rata-rata dapat dihitung dengan rumus FAF sama dengan RT, di mana FAF adalah kecepatan rata-rata, R adalah perubahan posisi vektor, dan T adalah selang waktu. Kecepatan instan. Kecepatan instan adalah kecepatan pada suatu titik tertentu dalam lintasan. Untuk menghitung kecepatan instan, kita perlu mengambil limit kecepatan rata-rata saat selang waktu mendekati 0. F sama dengan limit T menuju 0 R atau T, di mana F adalah kecepatan instan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Perkenalkan, nama saya Abdillah Maulana Malik. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang percepatan, di mana epsilon gaya atau penjumlahan dari setiap gaya sama dengan massa dikali percepatan. Di mana percepatan sendiri itu adalah ukuran perubahan kecepatan suatu objek dalam selang waktu tertentu dalam analisis vektor. Percepatan juga direpresentasikan sebagai vektor. Percepatan rata-rata dapat dihitung dengan rumus percepatan sama dengan delta kecepatan dibagi dengan delta waktu, di mana simbol AAV adalah percepatan rata-rata dan simbol delta V adalah perubahan kecepatan vektor dan simbol delta T adalah selang waktu. Kemudian percepatan instan adalah percepatan pada suatu titik tertentu dalam lintasan. Untuk menghitung percepatan instan, kita perlu mengambil limit percepatan rata-rata saat selang waktu mendekati 0. Nah, percepatan adalah atau sama dengan limit delta waktunya mendekati 0 yang terjadi pada perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, di mana A adalah percepatan instan. Kemudian, hubungan antara kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah turunan vektor dari posisi, yaitu simbol V, atau kecepatan sama dengan
Delta R atau perubahan jarak dibagi dengan delta T atau perubahan waktu. Percepatan adalah turunan vektor dari kecepatan, yaitu A sama dengan delta V atau delta kecepatan dibagi dengan delta waktu. A sama dengan turunan kedua sebelumnya. Oke, sorry. Atau di mana percepatan itu adalah turunan kedua dari delta jarak dibagi dengan turunan kedua dari delta waktu. Selanjutnya. Selanjutnya ada medan vektor. Medan vektor adalah konsep penting dalam analisis vektor yang menggambarkan pengaruh vektor pada setiap titik dalam suatu ruang. Medan vektor dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis fenomena fisika seperti medan gravitasi, medan elektromagnetik, dan lainnya. Kemudian definisi medan vektor. Definisi medan vektor ialah fungsi vektor yang ditentukan pada setiap titik dalam suatu ruang. Setiap titik dalam ruang memiliki vektor yang berkaitan dengan medan tersebut. Medan vektor direpresentasikan sebagai vektor dengan panjang dan arah yang bervariasi di setiap titik. Di mana contoh medan vektor ialah medan gravitasi. Medan gravitasi di sekitar benda massa memiliki vektor gravitasi yang menunjukkan arah dan kekuatan gravitasi pada setiap titik dalam ruang. Kemudian ada medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik memiliki vektor medan listrik dan medan magnetik yang menunjukkan arah dan kekuatan medan pada setiap titik dalam ruang. Kemudian, representasi medan vektor. Medan vektor dapat direpresentasikan menggunakan gambar visual seperti vektor panah yang diperbesar atau diagram aliran medan. Vektor panah menggambarkan arah dan kekuatan medan vektor pada setiap titik. Diagram aliran medan menggunakan garis-garis aliran untuk menggambarkan arah medan vektor. Kemudian ada operasi pada medan vektor. Dalam analisis vektor, kita dapat melakukan operasi pada medan vektor seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan skalar. Penjumlahan medan vektor ialah menambahkan vektor pada setiap titik untuk mendapatkan medan vektor hasil penjumlahan. Pengurangan medan vektor ialah mengurangkan vektor pada setiap titik untuk mendapatkan medan vektor hasil pengurangan. Kemudian ada perkalian medan vektor dengan skalar ialah mengalihkan setiap vektor dalam medan vektor dengan skalar untuk mendapatkan medan vektor hasil perkalian. Kemudian ada aplikasi dari medan vektor. Aplikasi dari medan vektor digunakan dalam berbagai bidang, termasuk fisika, matematika, teknik, dan ilmu komputer. Dalam fisika, medan vektor digunakan untuk memodelkan dan menganalisis fenomena seperti medan gravitasi, medan elektromagnetik, medan fluida, dan lainnya. Dalam ilmu komputer, medan vektor digunakan dalam grafika komputer, simulasi fisika, dan pemrosesan gambar. Nah, baik, yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan integral garis. Saya Aditya Surya Pratama. Integral garis adalah alat penting dalam analisis vektor yang digunakan untuk menghitung jumlah vektor dalam lintasan kurva. Integral garis memungkinkan kita untuk menghitung kuantitas seperti panjang kurva, luas permukaan, atau aliran vektor. Definisi integral garis. Integral garis adalah integral dari suatu fungsi vektor di sepanjang kurva tertentu. Dalam analisis vektor, kita mengintegrasikan komponen vektor sepanjang kurva untuk mendapatkan hasil integral garis. Rumus integral garis. Jika kita memiliki fungsi vektor f, x, y, z, dan kurva c yang ditentukan oleh vektor rt sama dengan x, t, y, t, zt, maka integral garis dari f sepanjang c dapat dihitung dengan rumus integral cf dikali dr sama dengan integral ab frt dikali r aksen t dt, di mana f dikali dr adalah produk dot antara f dan vektor perubahan posisi dr, dan r aksen t adalah turunan vektor dari r t. Next. Contoh perhitungan integral garis. Misalkan kita memiliki fungsi vektor f, x, y, z sama dengan 2x, y, z, dan kurva c yang ditentukan oleh vektor rt sama dengan t kuadrat, t pangkat 3. Pertama, kita perlu menghitung turunan vektornya.
R aksen T sama dengan 1, 2T, 3T kuadrat. Kemudian kita menghitung F RT sama dengan 2T, T kuadrat, T pangkat 3. Selanjutnya kita menghitung produk dot F RT dikali R aksen T. F RT dikali R aksen T sama dengan 2T dikali 1 ditambah T kuadrat dikali 2T ditambah 3T. T pangkat 3 dikali 3T kuadrat sama dengan 2T ditambah 2T pangkat 3 ditambah 3T 5. Terakhir, kita melakukan integral dari A hingga B. Integral CF dikali DR sama dengan integral AB FRT dikali R aksen T DT sama dengan integral AB 2T ditambah 2T pangkat 3 ditambah 3T 5 DT. Aplikasi integral garis. Integral garis digunakan dalam berbagai bidang termasuk fisika, matematika, dan teknik. Dalam fisika, integral garis digunakan untuk menghitung pekerjaan yang dilakukan oleh gaya dalam menggerakkan benda pada lintasan kurva. Dalam matematika, integral garis digunakan dalam kalkulus vektor untuk menghitung panjang kurva, luas permukaan, dan aliran vektor. Dalam teknik, integral garis digunakan dalam analisis medan vektor, aliran fluida, dan simulasi komputasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang teorema Green. Teorema Green adalah salah satu teorema paling penting dalam analisis Teorema Green adalah salah satu teorema penting dalam analisis vektor yang menghubungkan integral lintasan dengan integral daerah dalam bidang 2 dimensi. Teorema ini memungkinkan kita untuk mengubah perhitungan integral lintasan menjadi perhitungan integral daerah. Rumusan teorema Green, jika kita memiliki kurva C yang merupakan batas dari daerah terkurung R di bidang 2 dimensi dan F sama dengan Pi, T, Q adalah vektor medan dengan turunan parsial yang kontinu di R. Maka teorema Green menyatakan integral C F titik dr sama dengan integral R Qx diambil PY dA, di mana integral C F dr adalah integral lintasan dari vektor medan F sepanjang kurva C. Kurva C integral R Qx diambil PY. dA adalah integral daerah dari perbedaan turunan parsial komponen vektor medan F, dan dA adalah elemen luas daerah R. Lanjut. Contoh penerapan teorema Green. Misalkan kita memiliki vektor medan F sama dengan 2x, y, dan daerah R yang dibatasi oleh kurva C. Untuk menggunakan teorema Green, kita perlu menghitung turunan parsial dari komponen vektor medan F. P sama dengan 2x dan Q sama dengan y. Maka turunan parsial Qx sama dengan 0 dan PY sama dengan 1. Selanjutnya, kita menghitung perbedaan turunan parsial. Qx sama dengan Qx diambil PY sama dengan 0 diambil 1 sama dengan min 1. Terakhir kita melakukan integral daerah. Integral X Qx diambil PY dA sama dengan integral R min 1 dA sama dengan A min A, di mana A adalah luas daerah R. Lanjut. Interpretasi teorema Green. Teorema Green menggambarkan hubungan antara integral lintasan dan integral daerah. Integral lintasan pada sisi kanan teorema merupakan jumlah perubahan vektor medan F sepanjang kurva C. Integral daerah pada sisi kiri teorema merupakan perubahan turunan parsial komponen vektor medan F yang terkait dengan luas daerah R. Aplikasi teorema Green. Teorema Green digunakan dalam berbagai bidang termasuk fisika, matematika, dan teknik. Dalam bidang fisika, teorema Green digunakan untuk menghitung aliran fluida, medan elektromagnetik, dan perhitungan energi dalam medan vektor. Dalam matematika,
Teorema Green digunakan dalam kalkulus vektor untuk menghitung integral lintasan dan integral daerah dalam bidang 2 dimensi. Dalam teknik, teorema Green digunakan dalam analisis medan vektor, aliran fluida, dan permodelan permukaan. Terima kasih. Lanjut. Ya, sudah selesai. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua, yaitu rekan dari Abdillah Maulana Malik, yaitu rekan dari Aditya Surya Pertama, dan rekan dari Nur Hidayat Marsudi Jailani, Octaviandra, yang sudah menjelaskan pembahasan yaitu perhitungan panjang dan kelemahan kurva. 2. Penjelasan perhitungan gerak ruang kecepatan dan percepatan. 3. Penjelasan medan vektor. 4. Integral garis. 5. Teorema Green. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 4 ini. Oke, terima kasih rekan-rekan atas semuanya. Ya, terima kasih banyak semua. Terima kasih.